Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang mana sampai dengan petang hari ini kita masih mendapatkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaan yang bisa jadi hal tersebut tidak Allah Ta'ala berikan kepada kebanyakan orang-orang, kebanyakan hamba-hambanya. Masih kita diberikan banyak sekali kenikmatan yang mungkin tidak kasat mata, tidak kelihatan, tidak ketok, tapi ternyata hal tersebut, kenikmatan tersebut adalah nikmat yang bernilai dan sangat mahal. Ambil contoh nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat aman, dan yang paling utama adalah nikmat berupa at-taufiq, kemudahan, hidayah di atas keimanan, yang mana sampai saat ini kita termasuk mereka yang tersibukkan dengan ketaatan. Kita di sini bertatap muka, duduk bersama di salah satu majelis yang disebutkan dalam hadis yang sahih, termasuk salah satu taman surga, untuk mengkaji perihal keislaman kita. Ini adalah satu kebaikan, satu keutamaan yang semestinya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berkah ini insyaallah ta'ala saya akan membawakan satu tema, yaitu 7 wasiat Nabi. 7 wasiat Nabi. Dan wasiat ini adalah wasiat yang ditujukan kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, di mana wasiat ini meskipun ditujukan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi wasiat ini juga berlaku untuk seluruh umatnya, berlaku untuk
siapa? Seluruh umat-umatnya. Dan ini merupakan satu hal yang mesti kita ketahui. Jadi bukan wasiat secara khusus yang ditujukan hanya kepada Abu Dzar saja. Karena tentunya nantinya akan saya bacakan hadisnya, hadis yang dibawakan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Juga ada jalur lain, yaitu lewat periwayatan Imam At-Tabrani, juga Imam Ibnu Hibban. Yang jelas hadis tersebut tidak ada indikasi yang jelas menunjukkan bahwa wasiat ini secara khusus ditujukan kepada Abu Dzar. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua adalah kandungan atau isi dari ketujuh wasiat tersebut yang memang dianjurkan pula untuk selain, artinya berlaku juga untuk selain Abu Dzar Al-Ghifari. Jamaah barakallahu fikum, langsung saja kita bacakan hadisnya. Berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in, yang artinya adalah sesungguhnya kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausani, telah berwasiat kepadaku, bisab'in, dengan 7 hal atau 7 perkara, ya, mewasiatkan kepadaku 7 hal, 7 perihal atau 7 perkara. Kemudian beliau mulai menyampaikan bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Yang pertama adalah bihubbil masakin. Pertama adalah wasiat tersebut memerintahkan aku untuk mencintai orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin. Wadunu minhum, dan selalu dekat dengan mereka. Yang pertama, mencintai fakir miskin dan selalu dekat dengan mereka. Kemudian wasiat yang kedua adalah wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi. Yang kedua adalah memerintahkan aku, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk memandang orang yang lebih rendah dariku, orang yang di bawahku, bukan orang yang berada di atasku, atau orang yang lebih tinggi dariku. Ini wasiat kedua. Kemudian wasiat ketiga adalah wa amarani an asilar rahimah wa in adbarat. Yang ketiga adalah beliau juga memerintahkanku untuk menyambung tali silaturahim meskipun telah terputus jauh. Meskipun telah terputus jauh. Ini wasiat yang ketiga. Kemudian wasiat yang keempat adalah wa amarani alla as'ala ahadan syai'a. Dan yang keempat adalah
beliau memerintahkan aku agar tidak meminta sesuatu kepada siapapun, tidak meminta-minta kepada siapapun, meminta sesuatu kepada siapapun. Kemudian yang kelima adalah wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murra. Yang kelima adalah beliau juga memerintahkanku untuk mengatakan kebenaran meskipun berbuah pahit, meskipun berbuah atau berakibat pahit. Kemudian yang ke-6 adalah wa amarani alla akhafa fillahi laumata laim. Dan yang ke-6 adalah beliau memerintahkanku agar aku tidak takut dicela dalam membela agama, dalam membela agama, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa kita artikan tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Kemudian yang ke-7, wa amarani an ukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Yang ke-7 adalah dan beliau memerintahkan aku untuk memperbanyak membaca, mengucapkan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. La haula artinya tidak ada daya, wa la quwwata dan tidak ada upaya, illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian beliau mengatakan fa innahunna min kanzin tahtal arsy. Katakan di sini karena kalimat tersebut adalah harta karun yang terpendam di bawah arsy singgasana Allah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kaji hadis ini dan kita bahas wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu per satu. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kemudahan masing-masing kita dalam memahami dengan baik. Yang pertama adalah wasiat tersebut. Yang pertama adalah bihubbil masakin wa an adluma minhum. Wasiat yang pertama mencintai orang-orang miskin atau mencintai fakir miskin. Wa an adnuwa minhum dan dekat dengan mereka. Ini wasiat Rasulullah SAW yang berlaku untuk siapapun dari umat ini. Yang dimaksudkan orang-orang miskin di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang hidupnya memang tidak berkecukupan. Hidupnya tidak berkecukupan.
Di sisi lain mereka tidak mau menjatuhkan harga dirinya dengan meminta-minta, berpangku tangan dengan orang lain. Dan ini yang semakna dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan ketika ditanya, famal miskin, siapakah sejatinya orang yang dikatakan miskin itu? Beliau mengatakan alladzi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftaru lahu fayutasaddaqu alaihi. Yang artinya adalah alladzi la yajidu ghinan, adalah orang yang tidak mendapati kecukupan untuk menutup kebutuhan hari-harinya. Yughni, untuk menutup kebutuhannya. Wala yuftanu lahu, dan memang dia tidak memiliki kepandaian untuk itu. Ya. Fayatasaddaq alaihi, dan memang dia berhak untuk diberi sedekah. Wala yas'alun nasa syai'a, ini yang bergaris bawahi. Dan dia atau mereka tidak mau minta-minta. Tidak mau minta-minta. Ini sejatinya orang miskin. Ya, jadi kalau seseorang itu berada dalam kemiskinan, meskipun dalam keadaan miskin, bila dia memiliki keislaman yang baik, maka dia tidak akan terjatuh pada kesalahan meminta-minta. Karena yang namanya meminta-minta itu adalah satu perbuatan yang tercela. Tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyangka hal tersebut. Beliau mengatakan, laisal miskinu bihadat tawafil ladhi yatufu ala nas. Yang namanya orang miskin itu bukan mereka yang kerjaannya keliling muter-muter minta-minta kepada orang. Minta kepada orang lain. Ya. Bukan demikian. Fatarudduhul luqmatu wal luqmatan wa tamratu wa tamratan. Ya. Yang mana sejatinya dia minta diberikan sesuatu atau dua suap makanan, atau satu dua butir kurma. Artinya untuk apa? Memperkaya diri. Bukan demikian. Ya. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejatinya kita harus mengenali siapa di antara orang-orang yang berada dekat dengan kita, yang mana mereka adalah orang yang membutuhkan. Agar apa? Agar kita bisa mengamalkan hadis ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencintai mereka, dekat dengan mereka. Maksudnya dekat di sini bukan sekedar kedekatan menjadi rekan, bukan demikian. Bukan sekedar dekat, tidak, tetapi kedekatan yang bisa memberikan manfaat. Kedekatan yang bisa memberikan manfaat. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Ya, tentunya dengan berusaha membantu, berusaha menolong mereka. Apa yang kita miliki, apa yang ada pada diri kita. Bila kita termasuk mereka yang Allah Ta'ala mudahkan, maka
semestinya kita memberikan pula kepedulian kepada mereka. Kepedulian. Kita diberikan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa karunia tersebut, kita berbagi dengannya. Jangan berhenti pada diri kita, karena bila berhenti pada diri kita, artinya apa yang kita miliki tidak memberikan keberkahan. Yang berkah itu adalah yang kita keluarkan, yang kita berikan. Apalagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menutup kebutuhan saudara kita semuslim, menghilangkan kesusahan yang ada pada mereka. Ini merupakan satu keutamaan yang besar, pahala yang sangat besar. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita. Beliau mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mau menghilangkan, meringankan satu kesusahan di dunia ini dari saudaranya seorang mukmin, maka nantinya Allah Ta'ala akan hilangkan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Jadi kita termotivasi. Dan beliau mengatakan, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mendapati dirinya dalam kesukaran, kesulitan karena dililit hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka nantinya Allah Ta'ala akan berikan kemudahan untuk dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini merupakan keindahan, kebaikan yang ada pada agama Islam. Yang ada pada agama Islam ini merupakan kesempurnaan, keindahan yang ada pada agama ini, di mana mengajarkan penganutnya untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada siapapun juga. Dan Rasulullah SAW memberikan teladan dalam hal ini. Beliau juga termasuk sosok seorang yang rendah hati. Apa? Rendah hati. Bukan rendah diri, tapi apa? Rendah hati. Kalau rendah diri itu bagus atau jelek? Jamaah. Rendah diri. Apa maksud rendah diri itu? Minta. Apalagi terus rendah diri. Artinya rendah diri ini ya minder, malu yang tidak wajar, minder, selalu keterbelakangan, tidak boleh. Yang demikian tidak diperkenankan. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini adalah rendah hati. Akhirnya Rasulullah SAW juga kumpul bersama orang-orang miskin di antara para sahabat yang radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan sampai beliau pun juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Agar dihidupkan dalam keadaan rendah hati, agar bisa membersamai orang-orang yang tidak memiliki. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam doanya tersebut dengan kata
miskin. Beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Salah satu doa yang sahih di mana beliau meminta kepada Allah, Allahumma ya Allah, ahyini miskinan, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkanlah aku nantinya bersama orang-orang yang miskin. Yang dimaksudkan di sini jangan gagal paham. Rasulullah SAW tidak meminta kemiskinan, tapi yang dimaksudkan miskin di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Athir rahimahullah taala, bahwasanya kata miskin di sini yang dimaksudkan adalah at-tawadhu, yaitu rendah hati, ya, agar dijauhkan dari tungkak sombong. Demikian. Dan tentunya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa seperti ini karena beliau mengetahui bahwasanya orang-orang miskin itu nantinya akan lebih dahulu memasuki surga. Orang-orang miskin nantinya lebih dahulu memasuki surga ketimbang orang-orang yang kaya. Ini diantara keutamaan yang ada pada orang miskin. Karena tenggang waktu masuknya pun jamaah barakallahu fikum, tenggang waktu yang begitu sangat lama. Bukan 1-2 hari, bukan seminggu, bukan lebih dari bukan setahun, lebih dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yadkhul fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim. Orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin nantinya akan lebih dahulu memasuki surga ketimbang orang-orang kaya di antara mereka. Ya. Bahkan beliau mengatakan binisfi yaumin, di mana mereka harus menanti selama setengah hari. Setengah hari di sini perhitungan hari di akhirat. Beliau mengatakan wa huwa khamsumi'ati am. Setengah harinya itu bila diukur konversi dengan hari kita adalah selama 500 tahun. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang miskin yang dimaksudkan di sini yang masuk surga adalah orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin yang taat, yang berada di atas tauhid, yang tidak terjatuh pada kubangan syirik, tidak terjerembab pada perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Kalau memang terjatuh pada hal-hal yang demikian, maka tentunya memiliki konsekuensi. Ya. Bisa jadi tidak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di sini mereka yang taat kepada Allah Taala, yang berada di atas tauhid, menjauhi perbuatan syirik, menjauhi hal-hal yang bisa mengancam kebaikan akhiratnya. Ya, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa yang memasuki terlebih dahulu adalah orang-orang miskin, tentunya pasti ada sebab keterlambatan. Mengapa kok harus menanti? Dan
dan sebab terlambatnya orang-orang kaya itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah di antara sebabnya karena mereka harus apa? Harus mempertanggungjawabkan harta yang telah mereka miliki. Harta yang telah mereka miliki dihitung, dihisab dan akan dipertanggungjawabkan. Harta yang kamu miliki ini kamu gunakan untuk apa? Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi orang yang kaya itu bukan satu hal yang mudah nantinya di akhirat. Meskipun demikian bukan berarti bagaimana? Bukan berarti tidak boleh boleh tidak kaya? Harus. Tapi kaya tersebut adalah kaya yang ada dalam hati. Kalau kaya di dalam hati berbeda dengan kaya berupa kebanyakan kekayaan tersebut tidak dalam hati. Makanya apa? Mengejar dan berusaha berambisi untuk apa? Mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Padahal disadari atau tidak apa yang dia kumpulkan nantinya dia akan tinggalkan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ada keutamaan, ada kebaikan. Ada keutamaan, ada kebaikan dengan kita apa? Mendekat dan kita berbagi peduli kepada orang-orang yang miskin. Dan di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Kalian itu mendapatkan pertolongan, kalian mendapatkan kemudahan rezeki ya lewat orang-orang lemah yang kalian peduli dengan mereka. Jadi jangan kita menanti orang yang tidak punya, orang yang miskin tadi datang mengetuk kepada kita. Tapi biasakan kita yang mencari mereka, kita yang butuh kepada mereka. Tapi celakanya kebanyakan orang saat ini suka kalau dikatakan miskin. Biar apa? Dapat bantuan BLT, bukan? Masih Pak? Thanks misalnya. Seorang muslim harus memiliki martabat. Dan sebenarnya untuk saat ini meskipun ada orang miskin, tapi umumnya orang saat ini dalam keadaan sangat-sangat lapang. Coba bayangkan baju saja lebih dari satu, betul. Ada jamaah di sini bajunya cuma satu, celananya cuma satu, tidak pernah ganti. Artinya bertambahnya zaman itu bertambah diberikan kemudahan dalam hal dunia dan ini yang sebenarnya ditakutkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena menjadi pintu dosa bagi umatnya. Kemudian kita masuk wasiat yang kedua. Wasiat yang kedua adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan aku untuk melihat orang yang berada di bawahku dan tidak melihat orang yang berada di atasku yang lebih tinggi dariku. Tentunya ini dalam hal duniawi, jangan terbalik. Dalam hal urusan dunia. Semestinya kita itu banyak memandang ke bawah, tidak dalam keadaan mendongakkan kepala kita. Apa mendongak? Undangnya jamaah. Tidak. Gini, kalau kita berjalan, kita melihat begitu menundukkan kepala, tidak kita dalam keadaan mendongak ya.
Enggak di Indonesia, undangan itu ya bahasa Inggrisnya. Ya. Hal ini yang memang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah, perhatikanlah orang yang berada di bawah kalian. Ya, di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kamu melihat orang yang berada di atasmu. Dalam hal urusan dunia, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat apapun itu, bahkan yang sifatnya materi sekalipun, kita lihatnya kepada mereka yang berada di bawah kita, jangan lihatnya orang yang berada di atas kita. Karena alasannya adalah sebagaimana yang beliau sampaikan, fahuwa ajdau alla tazdau nikmatallahi alaikum. Tentunya dengan maksud, dengan tujuan agar kalian itu tidak meremehkan, tidak menganggap sepele nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kalian. Coba kita bayangkan orang yang Allah Ta'ala berikan kesehatan, sehari bisa makan 3 kali, makannya bukan 1 piring, lebih dari 1 piring. Iya, setiap waktu makan lebih dari 1 piring, dan tidak ada pantangan, mau berminyak, mau apapun dia, dan dia dalam keadaan ya biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang memang Allah Ta'ala berikan harta lebih, tetapi makan cuma sekali, itu pun dia pilih. Dia memasukkan dalam keadaan penuh takut. Pilih mana, Pak? Ya, artinya apa? Kita semestinya apa? Lihat orang yang berada di bawah kita. Dalam hal apa? Kesehatan, lihat yang di bawah kita, supaya kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Orang jatuh sakit pun supaya dia bersyukur dengan sakit yang menimpa dirinya. Lihat yang lebih parah, orang jatuh dari motor, kecelakaan, patah kaki, bilang alhamdulillah, karena banyak yang lebih dari kamu yang patah bukan kakinya tapi lehernya. Hidup enggak? Hidup enggak? Ini jadi tersendiri. Ya. Artinya demikian, supaya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau urusan akhirat sebaliknya, lah kebanyakan orang ini jauh dari petunjuk Nabi. Dibalik, kalau urusan akhirat lihatnya ke bawah. Dia sholat, aku sholat, situ tidak puasa. Padahal situ katanya ngajinya lama, tidak pernah puasa. Puasanya cuma Ramadan, masa saya puasa sunat. Gitu. Jika urusan agama kebanyakan orang ini bagaimana? Lihatnya ke bawah, tidak lihat atas. Apa yang terjadi? Degradasi. Apa degradasi? Penurunan dalam hal ketaatan. Tapi kalau urusan dunia, lihatnya pada atas. Ini celakanya demi, musibahnya demi. Padahal kalau dalam hal urusan akhirat, kita lihatnya ke atas. Kalau dia bisa sholat sunnah, kenapa saya tidak bisa? Oh, makannya juga sama, tidak ada makanan super. Betul, memang ada makanan super kalau dimakan tambah dia tambah semangat, kan gitu. Ngajinya lancar, mungkin makan kerupuk atau apa. Tidak ada, sama aja. Begitu. Lihatnya ke atas, dan jangan terlalu risau dengan jatah rezeki yang diberikan kepada saudara kita. Abaikan annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kalau memang kamu dapat
Kalau memang itu jatah rezekimu, ya tidak akan luput. Wa ma akhtaka lam yakun liyusibak. Kalau memang bukan jatahmu, ya tidak akan pernah sampai biasa saja. Jangan terlalu cemas terhadap rezeki itu pasti, Pak. Pasti. Yang tidak pasti itu apa? Kebaikan akhirat kita. Makanya salah satu petua yang sangat baik yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, idza ra'aita rajulan, kalau kamu tahu kok ada orang yunafisuka fid dunya, mendahului kamu dalam urusan dunia, kamu masih muntah, dia sudah bisa beli rumah, kamu masih montel, dia sudah naik mobil. Orang nggak mudah kredit, nggak mikirnya dua yang gitu punya, gitu. Orang bisa beli tanah, bisa beli ini, bisa beli ini. Kamu masih ngontrak, itu pun juga kalau membayar. Misalnya demikian kan gitu. Kalau iman kamu didahului dalam urusan dunia, apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Iya, fanafishu fil akhirah. Kalah dia dalam hal urusan akhirat. Boleh kamu beruntung urusan dunia, awas kamu akhirat, tak tinggal kiri. Harusnya gitu. Jangan dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Itu apa? Jelas, kamu dapatnya apa? Tapi orang muda gini ada, marah, tidak taat, kumpul semuanya, ya ada. Memang ya macam-macam orang ini. Kalau memang kita tidak berkesempatan di dunia, cari yang pasti di akhirat. Tapi ini cuma teori, prakteknya. Makanya Al-Quran dibaca. Lah pedoman buat pajangan dibaca, yang menguatkan kita itu adalah Al-Quran. Iya. Makanya salah seorang tabi'in Wahid bin Al-Walid mengatakan, ini stata'ata alla yasbiqaka ila Allah ahadun fa'al. Kalau memang kamu bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain dalam hal keberuntungan akhirat, lakukan terus. Lakukan terus. Ini satu petuah nasihat yang semestinya adalah apa? Selalu ada dalam benak kita. Ya. Dan juga ada yang mengatakan dari sebagian salaf rahimahullah ta'ala mengatakan, law anna rajulan sami'a bi ahadin atwa lillahi minhu kana yanbaghi lahu ayyahzinahu dzalik. Kalau seseorang itu mendengar ada orang lain yang lebih taat, yang lebih baik agamanya, lebih baik Islamnya, semestinya dia dalam keadaan sedih. Dalam keadaan apa? Sedih. Kenapa kok tidak bisa seperti dirinya? Itu semestinya demikian. Yang menjadikan apa? Menjadikan generasi terbaik kita para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan juga generasi setelahnya termotivasi dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan. Para sahabat itu bukan cuma keyakinannya saja yang baik, keyakinan dan amal. Yang namanya Abu Bakar menggabungkan baiknya keimanan dan kualitas sekaligus kuantitas dalam beragama. Di kualitasnya dapat, kuantitasnya apa kuantitas? Ya banyak beramal juga. Para sahabat itu juga banyak beramal. Demikian tidak pilih kita kebanyakan pilih tanya sunnah atau
Tidak. Kalau sudah, apa yang dia akan lakukan? Sunnah kan, kalau wajib saya lakukan. Ya. Nanti kalau dia larang yang tanya makruh atau tidak, supaya apa? Dia bisa melakukan. Ini penyakitnya umat ini sekarang ini seperti ini. Penyakitnya orang-orang belakangan demikian. Kemudian wasiat berikutnya adalah wa amarani an asila rahima wa in adbarat, dan memerintahkan aku untuk menyambung hubungan tali silaturahmi, walau telah terputus atau telah bersikap buruk kepadaku, ya, dari kerabat. Dan tentunya siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahim adalah satu perbuatan yang sangat mulia, merupakan kebaikan yang sangat besar. Bahkan yang namanya menyambung tali silaturahim merupakan apa? Merupakan faktor yang menjadi sebab seseorang panjang umur dan banyak rezeki. Memang benar, umur seseorang sudah dituliskan dalam catatan takdir. Memang benar, rezeki sudah tertuliskan dalam catatan takdir. Tetapi dengan sebab seseorang menyambung tali silaturahim, maka Allah Ta'ala akan panjangkan umurnya, Allah Ta'ala berikan kelapangan rezekinya, dan semuanya juga telah tertulis. Jadi tidak sampai merubah catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu ayyub satalahu rizquh, man sarrahu ayyub satalahu rizquh wa yu'ayyibu aw yusa'alahu atharu falyasir rahimah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghendaki dibentangkan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Dan jangan gagal paham, bukan berarti kemudian dengan silaturahim kemudian gajinya naik. Tidak. Maksud bertambah di sini di antara dua kemungkinan. Kemungkinannya adalah ya syai'un maknawi, sesuatu yang sifatnya maknawi, artinya pendapatnya dia segitu, cuma keberkahannya lebih. 1 juta dia terima, tapi dia bisa memanfaatkan 1 juta seperti orang yang menghabiskan uang belanja 2 juta. Sangat mungkin bagi Allah Ta'ala. Atau memang Allah Ta'ala mewujudkan hissi dalam keadaan kasat mata. Memang betul ketika dia menyambung silaturahim memang ada tambahan rezeki. Itu semua kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula umur. Allah Ta'ala panjangkan, bisa jadi hal tersebut, atau mungkin umur yang pendek tapi diberikan keberkahan pada umurnya, yang semestinya itu tidak mungkin dilakukan pada orang yang memiliki umur sekian. Jamaah barakallahu fikum, ini pengajian sampai kapan bisa? Jadi stop, selesai sebelum bisa atau gimana? Atau setelah adzan lanjut, saya tidak tahu. Sampai bisa. Adzan terus adzan. Kenapa tidak selesai setelah sebelum adzan? Jadi selesai dulu baru adzan gitu. Iya, selesai. Iya. Berarti kita belum bisa menyelesaikan 7 wasiat ini, insyaallah taala. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita bisa menyelesaikan pesan atau wasiat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abu Dzar radhiyallahu taala. Demikian sebagaimana kita hadir di tempat yang berkah ini, duduk bersama, nantinya Allah Ta'ala pertemukan kita di surganya. Telah amin Allahumma amin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.